Sudah teman-teman kita berdoa sebelum mulai pelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Michael. Sebelum mulai mata pelajaran kita, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk Eka Kurniati, Eka Amelia, Michael Jayadua, Rofiko, yang tidak hadir siapa? Junaidi Ibu. Kenapa Junaidi? Alfa Ibu. Alfa. Dia kemana ya Alfanya? Ini udah minggu kedua Ibu. Oh sudah minggu kedua. Oh nanti dicari ya informasinya ya. Nanti Ibu tidak lanjut juga. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis. Sebelumnya ada yang tahu apa itu puisi? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi puisi ini adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang untuk mengekspresikan perasaannya Ibu dalam bentuk tulisan-tulisan yang indah. Ya, tepat sekali Eka. Untuk Wafiko bagaimana? Apa itu puisi nak? Puisi adalah kalimat indah yang ditulis secara indah menggunakan wajah, dan biasanya itu adalah dari. Ya, benar sekali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tanggapan kepada puisi tersebut. Nah, Ibu jelaskan dulu pengertian tanggapan puisi. Tanggapan puisi adalah ulasan yang mencermati isi, bahasa, dan pesan dalam puisi tersebut. Nah, biasanya hal ini mengedepankan logika dan kritis terhadap unsur estetika. Jadi, ketika kita ingin menanggapi puisi, itu pasti ada unsur estetikanya serta relevansi pesan puisi. Biasanya dalam puisi itu terdapat pesan atau makna yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sampai sini sudah paham anak-anak? Baiklah, Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya struktur tanggapan puisi. Struktur tanggapan puisi ini ada 3. Ini harus kalian pahami karena tugas kita akan mencakup tentang struktur tanggapan puisi. Yang pertama itu pendahuluan. Boleh Kak Kurniati bantu Ibu membacakannya? Satu, pendahuluan, identifikasi judul, pengarang, dan tema puisi. 2, isi tanggapan, analisis isi dan tema. Penilaian unsur estetika, bahasa, gaya, diksi, relevansi dengan konteks sosial atau pribadi. 3, kesimpulan, keseluruhan pandangan dan kesalahan. Ya, terima kasih Eka, benar sekali. 3 ini adalah struktur tanggapan puisi. Jadi ketika kita ingin menanggapi puisi tersebut, haruslah memuat 3 struktur ini, yaitu ada pendahuluan, ada isi tanggapan, dan kesimpulan. Nah, di dalam isi tanggapan ini ada beberapa nih yang harus kita pahami, yaitu analisis isi dan tema, penilaian unsur estetika meliputi bahasa, gaya, dan diksi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu diksi? Ibu. Ya, Eka silakan. Diksi itu pilihan kata yang dipilih oleh penulis Ibu untuk karyanya. Ya, benar sekali Eka. Terima kasih Eka. Nah, selanjutnya ketika kita ingin membuat tanggapan puisi, hal itu harus relevansi dengan konteks sosial ataupun budaya setempat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi keseluruhan dari pandangan dan saran. Baiklah, sampai sini sudah paham anak-anak? Baiklah, dilanjutkan ya. Nah, selanjutnya selain ada struktur, ada pengertian, ada juga yang namanya ciri-ciri tanggapan logis dan kritis. Nah, ketika kita ingin menanggapi puisi, hal itu haruslah logis dan kritis, harus masuk akal. Nah, ada 3 nih anak-anak. Wafiko, silakan bantu Ibu membacakannya. Ciri-ciri tanggapan logis dan kritis pada puisi berdasarkan bukti dan fakta dari puisi. Yang kedua, menggunakan alasan yang masuk akal dan berstruktur. Yang ketiga, menunjukkan sudut pandang yang dapat didapat. Ya, benar sekali. Terima kasih Wafiko. Nah, dari ciri-ciri ini, tanggapan itu harus memuat dari 3 hal ini. Yang pertama yaitu berdasarkan bukti dan fakta dari puisi tersebut. Yang kalian tanggapi itu berdasarkan faktanya dulu, sudah berdasarkan
Jadi ketika kita ingin memberi tanggapan pada puisi tersebut haruslah masuk akal. Mengapa masuk akal? Karena ciri-ciri tanggapan ini haruslah logis dan kritis. Yang ketiga yaitu menunjukkan sudut pandang yang tajam dan mendalam. Ketika kita ingin mendalami puisi, hal itu juga harus kita dalami agar kita juga lebih mengerti dan lebih paham tentang makna puisi tersebut. Baiklah, apakah sudah paham anak-anak? Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis tanggapan. Nah, hal ini harus kalian pahami karena tugas kita akan mencakup dari sini. Langkah-langkahnya yaitu membaca dan memahami. Membaca dan memahami ini meliputi identifikasi pesan, tema, dan suasana hati. Yang kedua yaitu menganalisis unsur-unsur puisi. Jadi unsur-unsur puisi ini ada beberapa juga nih anak-anak. Ada struktur, ada diksi, ada rima, dan majas. Ada yang tahu majas itu apa anak-anak? Bahasa Ibu. Ya, pintar sekali Eka. Terima kasih Eka. Jadi majas itu adalah gaya bahasa, di mana puisi itu membuat gaya bahasanya sendiri anak-anak. Yang ketiga yaitu menyusun tanggapan. Nah, menyusun tanggapan ini ada beberapa nih. Yaitu yang pertama gabungkan logika dan emosi. Ketika kita ingin menanggapi puisi, kita harus menggabungkan emosi dan logika kita agar hal itu terstruktur dan sesuai dengan ciri-cirinya. Yang keempat yaitu revisi dan penyuntingan. Nah, ketika kita sudah menanggapi, sudah membuat tanggapan secara logis dan kritis, kita harus merevisi. Pastikan tanggapan itu sistematis atau terstruktur dan mendalam agar kita lebih memahami dan mendalami puisi tersebut anak-anak. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas jika kalian sudah paham. Apakah semuanya sudah paham? Paham Ibu. Apa ada yang ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas tugas ini secara berkelompok. Untuk Wafiko silakan hitung dari 1 sampai 2 ya. Dimulai dari Wafiko silakan. 1, 2, 1. 2. Baiklah, yang kelompok 1 silakan tunjuk tangan. Nah, tidak tempat ya anak-anak. Dan yang kelompok 2 dan seterusnya silakan tidak tempat dulu. Ya, kita mulai. Jadi tugas kita adalah yang pertama pilih dulu salah satu puisi dari antologi. Pilih dulu puisi apa yang mau kalian tanggapi. Yang kedua itu berikan tanggapan logis dan kritis sesuai struktur yang diajarkan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih struktur tanggapan puisi itu apa. Jadi silakan kalian beri tanggapan sesuai dengan struktur. Yang ketiga nanti presentasikan di depan kelas ya anak-anak. Baiklah, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan anak-anak. Baik Ibu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum Ibu. Untuk kelompok 1 sudah gimana? Bagaimana? Lanjutkan ya. Baik Ibu. Kelompok 2 bagaimana tugasnya? Diksi Bu. Bagus sekali. Silakan dilanjutkan ya. Ibu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Ibu.
tanggapannya, temanya itu tentang makna hidup dan kesepian. Terus gaya bahasanya itu personifikasi. Ini ada dibuktikan dari kata sepi melayap, artinya itu memberikan kesan bahwa sepi menjadi entitas hidup yang menguasai suasana. Kemudian ada gaya bahasa metafora, dibuktikan dengan kalimat langkahku hilang di gelap jalan, melambangkan hilangnya arah hidup. Kemudian pertanyaan retoris ini ada, yaitu adakah jawaban di antara sinarmu? Ini memperkuat kesan kebingungan dari penulisnya. Kemudian struktur puisi ini ada 4 baris, pendek dan meningkatkan ringkas dan mendalam. Kelebihan dan kekurangan puisi ini, kelebihannya penggunaan diksinya itu sederhana dan mudah dipahami, kemudian relevan dengan keadaan membaca saat ini. Untuk kekurangannya, yaitu kurangnya variasi simbol atau ini Bu, puisi ini terasa datar dan kurang imajinatif. Sudah selesai? Sudah Ibu. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil tugasnya. Oh, Michael, silakan Michael. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael bersama Maika Pernyanti, perwakilan dari kelompok 2. Jadi kami memilih puisi Hujan Bulan Juni karya Satadi Djoko Damono. Jadi langsung saja tanggapannya. Pertama yaitu temanya adalah kesadaran, keikhlasan dan keheningan cinta yang tak terucapkan. Hujan menjadi simbol perasaan dalam yang tersembunyi. Selanjutnya itu diksi yang digunakan itu sederhana, seperti tabah, bijak, dan arif. Pilihan kata-kata ini memberikan kesan bahwa Hujan Bulan Juni memiliki karakter manusiawi yang penuh keheningan dan kebijaksanaan. Yaitu gaya bahasa. Jadi gaya bahasa yang digunakan yaitu personifikasi dan repetisi. Jadi personifikasinya adalah hujan yang digambarkan seolah-olah memiliki sifat manusia seperti tabah, bijak, dan arif. Yang kedua yaitu repetisi, adalah kalimat yang tak ada digunakan di setiap bait, menciptakan pada untuk mempertegas sifat hujan bulan juni. Selanjutnya itu yang terakhir, struktur keseluruhan. Jadi puisi ini memiliki struktur naratif yang sederhana namun indah. Setiap bait menonjolkan sifat hujan bulan juni. Bijak dan arif. Struktur ini menciptakan harmoni antara bentuk dan institusi. Dari anak-anak silakan tepuk tangan dulu sama dari kalian bisa kalian pahami anak-anak? Bisa Ibu. Nah, selanjutnya kita tutup dulu mata pelajaran pada hari ini. Materinya bagaimana nih anak-anak materi pada hari ini? Apakah kalian bisa memahami? Bisa Ibu. Baiklah, jika sudah memahami, minggu depan kita akan membahas tentang teks berikat. Saya harap kalian membaca melalui internet atau buku. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kalian aktif dalam kelas ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya Kamelia merupakan OL dari saudari Catherine Olivia dengan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Untuk saudari Catherine Olivia sudah melakukannya dengan baik, yaitu dengan cara memusatkan perhatian, merumuskan tujuan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal yang merumuskan masalah dan membuat rangkuman bertahap. Selanjutnya yaitu memperjelas masalah, yaitu dengan urutan pendapat, merangkum dan memparafrase, terus menganalisis pandangan siswa dengan menandai persetujuan dan ketidaksetujuan, kemudian adanya alasannya. Kemudian untuk meningkatkan urutan siswa, saudari Catherine Olivia juga sudah melakukannya dengan sangat baik, yaitu dengan menyimpulkan pertanyaan, memberikan contoh dan menggunakan hal-hal yang hangat sedang dibicarakan
moderasi dengan mencegah pembicaraan yang berlebihan dan menghentikan atau melarang monopoli. Selanjutnya menutup diskusi yaitu dengan meneliti pandangan, memberikan gambaran yang akan datang, dan menilai. Saya Eka Amelia sebagai OR dari Saudara Catherine Alfia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.